Selamat pagi. Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yeremia, yaitu dari Yeremia yang kelima. Hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem. Lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Sekalipun mereka berkata, demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Baiklah, aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kok, telah memutuskan tali-tali pengikat. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, dan serigala dari padang yang gersang akan merusakkan mereka. Macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak, dan kesesatannya besar sekali. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengampuni engkau? Anak-anakmu telah meninggalkan aku dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzinah dan bertemu ke rumah persundalan. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Naiklah ke kebun anggurnya yang bertangga-tangga, rusakkanlah, tetapi jangan membuatnya habis lenyap. Buanglah carang-carang pokok anggurnya, sebab semuanya itu bukan kepunyaan Tuhan. Sebab kaum Israel dan kaum Yehuda telah sungguh-sungguh berlaku tidak setia terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Mereka memungkiri Tuhan dan berkata, Dia tidak berbuat apa-apa. Malapetaka tidak akan menimpa kita. Perang dan kelaparan tidak akan kita alami. Para nabi akan menjadi angin. Firman Tuhan tidak ada pada mereka. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam. Oleh karena mereka berkata seperti itu, maka beginilah akan terjadi kepada mereka. Sesungguhnya aku akan membuat perkataan-perkataanku menjadi api di dalam mulutmu, dan bangsa ini menjadi kayu bakar, maka api akan memakan habis mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan suatu bangsa dari jauh menyerang kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Suatu bangsa yang kokoh kuat, suatu bangsa dari dahulu kala, suatu bangsa yang tidak engkau kenal bahasanya, dan yang tidak engkau mengerti apa yang dikatakannya. Tabung panahnya seperti kubur yang ternganga. Mereka semuanya adalah pahlawan-pahlawan. Mereka akan memakan habis hasil tuaianmu dan makananmu, akan memakan habis anak-anakmu lelaki dan perempuan.
akan memakan habis kambing dombamu dan lembu sapimu, akan memakan habis pohon anggurmu dan pohon aramu, akan menghancurkan dengan pedang kota-kotamu yang berkubu, yang kau andalkan. Tetapi pada waktu itu pun juga demikianlah firman Tuhan, aku tidak akan membuat kamu habis lenyap. Dan apabila kamu nanti bertanya-tanya, untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala untuk apakah Tuhan Allah kita melakukan segala hal ini atas kita, maka engkau akan menjawab mereka, seperti kamu meninggalkan aku dan memperhambakan diri kepada Allah asing di negerimu, demikianlah kamu akan memperhambakan diri kepada orang-orang asing di suatu negeri yang bukan negerimu. Beritahukanlah ini di antara kaum keturunan Yakub, kabarkanlah itu di Yehuda dengan mengatakan, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya. Tetapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Sesungguhnya di antara umatku terdapat orang-orang fasik yang memasang jaringnya, seperti penangkap burung mereka memasang perangkapnya, mereka menangkap manusia. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Kedahsyatan dan kengerian terjadi di negeri ini. Para nabi bernubuat palsu, dan para imam mengajar dengan sewenang-wenang, dan umatku menyukai yang demikian. Tetapi apakah yang akan kamu perbuat apabila datang kesudahannya? Saya lanjutkan membaca Yeremia yang ke-6. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Larilah mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Tiuplah sangkakala di Tekoa, dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kehancuran besar. Adakah putri Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka? Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang didapatnya. Persiapkanlah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lingsir.
bayang-bayang senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, tebanglah pohon-pohonnya dan timbunlah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Seperti mata air meluapkan airnya, demikianlah kota itu meluapkan kejahatannya. Kekerasan dan aniaya terdengar di dalamnya. Luka dan pukulan selalu ada kulihat. Terimalah penghajaran, hai Yerusalem, supaya aku jangan menarik diri daripadamu, supaya aku jangan membuat engkau sunyi sepi, menjadi negeri yang tidak berpenduduk. Beginilah firman Tuhan semesta alam, petiklah habis-habisan sisa-sisa orang Israel, seperti pokok anggur dipetik habis-habisan. Kembalilah seperti pemetik buah anggur, dengan tanganmu mencari-cari buah pada ranting-rantingnya. Kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikan? Sungguh, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak dapat mendengar. Sungguh, firman Tuhan menjadi cemoohan bagi mereka, mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan, aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Rumah-rumah mereka akan beralih kepada orang lain, bersama ladang-ladang dan istri-istri mereka. Sesungguhnya, aku mengacungkan tanganku melawan penduduk negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam, semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka umatku dengan memandangnya ringan, katanya, damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Juga aku mengangkat atas mereka penjaga-penjaga firmanku. Perhatikanlah bunyi sangkakala. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau memperhatikannya. Sebab itu dengarlah, hai bangsa-bangsa, dan ketahuilah, hai jemaat, apa yang akan terjadi atas mereka. Dengarlah, hai bumi, sungguh ke atas bangsa ini aku akan mendatangkan malapetaka akibat dari rancangan-rancangan mereka, sebab mereka tidak memperhatikan perkataan-perkataanku dan menolak pengajaranku. Apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu, dan korban-korban sembelihanmu tidak menyenangkan hatiku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh tersandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta dengan anak-anak, tetangga dan temannya, semuanya akan binasa. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang dari tanah utara, suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi.
Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai putri Sion. Kami telah mendengar kabarnya, tangan kami sudah menjadi lemah lesu. Kesesakan telah menyergap kami. Kami kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Janganlah keluar ke padang, dan janganlah berjalan di jalan. Sebab pedang musuh mengamuk, kegentaran datang dari segala jurusan. Hai putri bangsaku, kenakanlah kain kabung, dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Merataplah dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Yeremia menjadi penguji umat. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Semua mereka adalah pendurhaka belaka, berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Sekaliannya mereka berlaku busuk. Puputan sudah mengembus, tetapi yang keluar dari api hanya timah hitam, tembaga, dan besi. Sia-sia orang melebur terus-menerus, tetapi orang-orang yang jahat tidak terpisahkan. Sebutkanlah mereka perak yang ditolak, sebab Tuhan telah menolak mereka. Demikianlah saya telah membaca Yeremia sampai dengan Yeremia yang ke-6, dan saya akan melanjutkan Yeremia berikutnya, yaitu Yeremia yang ke-7, tentang khotbah Yeremia mengenai bait suci pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih.